kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu konsultasi. Apa itu konsultasi? Konsultasi adalah mentoring atau sesi ketemu dengan upline untuk minta pengarahan. Ketemu sama mentornya, ketemu sama leader aktifnya. Atlet, penyanyi, pebisnis sukses, rata-rata pada punya mentor nggak, teman-teman? Punya dong. Punya. Yes, betul sekali. Bahkan bayar mahal. Exactly. Kayak Tony Robbins saja. Tony Robbins kira-kira punya mentor nggak? Punya. Jim Rohn. Yes, udah pembicara nomor 1 dunia itu. Dia berguru sama Jim Rohn. Oke. Tapi kenapa? Muhammad Ali juga punya. Exactly. Padahal sekali ditonjok sama Muhammad Ali mungkin masuk ICU ya. Iya, tetap harus punya. Iya, kenapa ya? Karena kita tidak bisa melihat kotoran di muka sendiri, Lus. Betul sekali. Nah, tapi kenapa di bisnis network marketing orang sering mengabaikan yang namanya konsultasi? Merasa sudah Karena hebat. nggak bayar. Iya, merasa udah pinter. Iya, merasa udah pinter, nggak usah konsultasi lagi. Terus karena nggak bayar, jadi nggak dihargai. Jadi konsultasi mesti bayar aja, di-charge gitu ya. 1 jam 100 iCash gitu. Mungkin jadi rame ya, karena gratis kan nggak rame. Ngeri. Oke. Ini alasan pertamanya. Alasan pertamanya adalah karena gengsi. Gengsi, minta bantuan ya, karena seolah-olah menunjukkan kelemahan atau ketidakmampuan. Yang kedua, karena saking sederhananya bisnis ini ngerasa udah tahu. Terus modalnya juga kecil lagi kan. Ya iyalah, modal 60.000 join, modal 2 juta bisa join, modal 20 juta paling gede. Saking sederhananya sampai-sampai ngerasa konsultasi itu nggak enak hati sama upline. Udahlah, sungkan lah ngerepotin bisnis 60.000, masa gue konsultasi, buang-buang waktu upline gue aja gitu ya. Merasa nggak perlu bantuan. Ada juga yang merasa begini, nggak perlu bantuan lah, kira-kira bisa gitu ya. Oke. Nah, kenapa perlu konsultasi? Tadi Ci Erna jawab sudah betul, karena kita sendiri nggak bisa ngelihat ya ada kurang apa di bisnis kita. Pertama, alasannya adalah pengalaman, terutama buat yang belum pernah berbisnis network marketing sebelumnya. Sebelumnya kerja kantoran, sebelumnya kerja IT, sebelumnya kerja tour leader gitu ya, tiba-tiba ngerjain bisnis jaringan. Pengalamannya beda. Nah, si upline kita sudah pernah melalui jalan yang akan kita lalui. Namanya bikin daftar nama, upline udah ngejalanin semuanya. Mengundang, presentasi, one-on-one, home meeting itu udah semuanya. Jadi, kita butuh pengalamannya dia. Tadi kan katanya lebih enak belajar dari pengalaman orang lain daripada mesti jatuh kepala bocor sendiri. Terus, kedua, upline itu bisa melihat dari sudut pandang yang lebih objektif dan adil. Kenapa? Karena kita itu terlalu dekat sama bisnis kita sendiri. Kita yang hari-hari jalanin, kadang-kadang pandangan kita jadi subjektif dan terpengaruh sama emosi. Kita misalnya punya downline, rumahnya dekat sama kita ya, convenient gitu ya. Oh, sesama Sentul, sesama Bogor, sesama Karawaci, udah yang disupport itu terus. Padahal punya downline lain yang di Bekasi, yang di kota lain, yang sebenarnya lebih serius sama bisnis ini dan lebih potensial, tapi nggak digarap. Kenapa? Jauh, macet, gitu. Nah, upline ketika konsultasi bisa nunjukin lu fokusnya mestinya kemana gitu. Kenapa lu fokus sama ini terus? Padahal dia udah kelihatan orangnya nggak teachable gitu, nggak bisa dikembangin sampai gimana. Nah, kemudian alasan berikutnya karena upline berkepentingan untuk kesuksesan Anda. Jadi kalau upline itu pengen Anda sukses, rugi kalau Anda tidak berkonsultasi gitu. Upline berkepentingan sama kesuksesan Anda, jadi akan melakukan apapun supaya Anda bisa sukses. Oke, nah ini ada contoh. Pada saat kita pengen ngegantung lukisan, biasanya kan kita minta tolong orang ngeliatin ya dari jauh ya. Coba liatin udah lurus belum? Nggak usah lukisan deh, jam dinding aja. Jam dinding kan, ini 12 sama 6-nya udah atas bawah belum nih? Jadi kadang-kadang masih miring-miring ya. Harus dibantu sama orang yang berdirinya agak jauh, nggak terlalu dekat. Kalau MLM memang bisnis yang sederhana, nah ini pertanyaan berikutnya. Ini yang nggak konsultasi ya. Kalau MLM memang bisnis sederhana, kenapa sih kok banyak yang gagal? Karena tidak mengikuti langkah-langkahnya, Lus. Oke, nggak ngikutin langkah-langkahnya. Apalagi? Karena ternyata tidak sesederhana itu. Betul sekali. Iyalah, bisnisnya memang sederhana, tapi bisnisnya berhubungan dengan manusia. Manusia sangat kompleks. Ada yang senggol sedikit pecah berantakan, ada yang disenggol sedikit kagak kenapa-kenapa, gitu. Beda-beda gayanya. Jadi, ada yang senggol sedikit dibacok. Iya, ada yang ngebacok balik, gitu.
Nah, ini sebab gagalnya. Pertama, kebanyakan ya 3 alasan ini doang. Pertama, karena tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Langkah-langkahnya nggak dilakukan. Either kurang banyak atau kurang konsisten. Udah presentasi belum? Udah gitu ya. Tapi presentasinya ya sedikit. Nggak 15 presentasi. Ya kurang banyak, kurang konsisten. Alasan kedua, karena tidak bekerja sesuai sistem. Nggak sesuai sistem tuh gimana? Nggak rendah hati, nggak mau diajar. Dibilang konsultasi gitu, nggak mau. Apa, sistem apa itu konsultasi? No cross-lining, nggak mau. Edifikasi, nggak usah, gue presentasi sendiri aja. Nggak usah pakai edifikasi upline. Ribet bikin waktu, janji sama upline. Udah presentasi sendiri aja, nggak bekerja sesuai sistem. Ya gagal. Terus yang ketiga, yang masalah sikap atau karakter. Tidak memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, ini bisa juga masalah sikap ya. Sama si A ribut, sama si B ribut, yang nggak bisa gede juga jaringannya, akhirnya gagal di bisnis MLM. Oke, jadi kalau Anda sudah ketemu orang yang mau kerja keras, mau ngikutin sistem, memiliki sikap dan karakter yang baik, maka itu adalah orang yang tepat untuk bisnis ini. Oke, masalahnya adalah orang-orang baru seringkali ingin menjalankan bisnis ini menurut cara mereka sendiri. Saya maunya jalaninnya kayak gini. Saya nggak mau ditarget-target, stres, saya nggak cocok. Saya pengennya ikut speed saya sendiri gitu ya. Bahkan ngerinya, mereka selalu punya gagasan-gagasan baru, ide baru untuk membuat terobosan gitu ya. Seringkali orang baru join bilang, saya punya ide menarik nih, bla bla bla. Atau kayaknya cara ini kurang tepat. Zaman sekarang begini gitu ya. Baru join, prestasi belum ada, tapi mau menasihati orang-orang yang berprestasi dan berpengalaman. Itu namanya apa, teman-teman? ST. Stok TU. Stok TU ya. Itu lu sih nggak isi ya. Nanti ditimpuk soalnya kalau ngisi. Silakan isi sendiri masing-masing deh. Oke. Nah, kalau yang kayak gini-gini, kebanyakan idenya, kebanyakan improvisasi dan terlalu kreatif, kebanyakan dari mereka akhirnya gagal dan akhirnya berhenti. Terus kalau udah gagal, berhenti, malu kan? Malu, putus asa. Udah nggak balik lagi ke upline-nya juga. Tapi ngerasa bisnis ini nggak berjalan. Stuck akhirnya. Gagal deh. Jangan ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau konsultasi dengan siapa? Upline. Upline. Oke, upline saya nggak aktif. Upline-nya lagi yang Upline. atas. Jadi, oke. Kita berkonsultasi dengan upline yang sudah core. Masih ingat nggak core itu apa? Ya, inti. Ya, inti itu apa? Minggu lalu. Good team player. Good team player, oke. Ada 7 standarnya ya. Ada yang masih ingat nggak? 7 itu ngapain aja? Baca buku Ya, 15 menit tiap hari. Baca buku. Betul. Pada ingatnya baca buku ya? Udah pada melakukan ya? Ya, itu upline ya, tolong ya. Yang sudah kita berkonsultasi dengan upline yang sudah core, yang sudah melakukan 7 hal itu. 7 hal itu apa? Lihat lagi di video yang minggu lalu. Kalau lupa di capture bagian yang 7 slide yang 7 core itu. Dan peringkatnya sudah harus di atas Anda. Kenapa begini? Apakah ini merupakan disedifikasi upline kalau kita men-skip upline kita yang peringkatnya kebetulan di bawah kita? Enggak, Bu. Kan contohnya saya. Ya, jadi kalau kita berkonsultasi pada orang yang belum mencapai level tertentu, dia nggak bisa nunjukin kita caranya untuk mencapai yang lebih di atasnya lagi. Triknya udah beda, strateginya udah beda. Dia nggak bisa nunjukin jalannya meskipun dia mau, gitu ya. Jadi, harus yang peringkatnya sudah di atas kita. Oke, nah ini catatan lagi. Anda tidak perlu berkonsultasi dengan 2 orang upline, lalu membandingkan hasilnya. Ayo, siapa nih yang kayak gini nih? Jangan ya, konsultasi dengan 2 orang upline. Lebih dari 2 lagi, upline aktifnya ada 5, dia konsultasi sama 5 orang upline, terus dibanding-bandingin. Tapi kata si A gini, tapi kata si B begini. Pusing sendiri. Upline yang berbeda bisa jadi memberikan pandangan yang berbeda, meskipun mereka semua sama-sama core. Jadi, kesimpulannya adalah cukup berkonsultasi dengan 1 upline aja, dan berpeganglah pada saran yang diberikan. Oke? Nggak ada orang punya 2 pelatih, nanti beda gaya, bingung sendiri. Mempertanyakan, jadinya keraguan ya. Mana yang benar, mana yang salah. Oke. Terus, sebaiknya konsultasi itu berapa lama sekali sih? Kalau member baru, konsultasi seminggu sekali juga boleh.
Apalagi sekarang konsultasi nggak harus ketemuan, kan bisa pakai Zoom, bisa video call aja. Buat member-member yang sudah jaringannya sudah cukup besar, ya jangan konsultasi melulu, nanti nggak keurus jaringannya. Jadi sebaiknya rutin at least 1 kali sebulan. 1 kali sebulan, minimal. Dan biasanya ini di awal bulan. Nah, awal bulan ini tanggal yang sibuk, kenapa? Karena kita biasanya berkonsultasi dengan upline kita, dan downline kita berkonsultasi dengan kita. Tapi kita duluan yang konsultasi ke atas ya. Jadi booking upline-nya yang biasa konsultasi, booking buru-buru di awal bulan, kalau perlu curi start di akhir bulan, supaya tanggal 1 udah sibuk ngurusin downline-downline-nya. Nah, itu konsultasi yang formal. Kalau konsultasi non-formal, terserah, mau sering-sering juga nggak apa-apa. Bisa lewat telepon, WA, tatap muka, terserah. Oke, konsultasi ngapain sih? Lapor perkembangan yang sudah ada. Lapor perkembangan yang sudah ada. Waduh. Kasih lihat peta grup bagaimana. Oke, very good. Terus, oh ya, goal yang mau dicapai apa? Betul sekali. Arahnya dulu mau kemana? Oke, jadi ada 2 hal penting. Yang pertama adalah goal setting atau menyusun target. Yang kedua adalah work plan atau nyusun rencana kerja. Udah ada tujuannya, tinggal di breakdown. Apa yang harus dikerjakan supaya tercapai goal-nya tersebut. Kalau ada yang mau konsultasi tapi nggak mau dikasih goal, nggak mau dikasih target, nggak mau stres pakai target-target, gue berasa aja kayak karyawan aja, kayak orang kerja aja, nggak mau pakai target, gimana? Ya, suka-suka dia sih. Bisnis dia sendiri. Nggak konsultasi namanya, ngobrol ya. Nggak konsultasi, betul. Karena kita hanya akan meluangkan waktu untuk konsultasi dengan member-member kita yang mau punya target dan butuh bantuan bagaimana menyusun rencana kerjanya, supaya dia mencapai sesuatu. Kalau nggak, dua-duanya buang-buang waktu. Si member buang waktu, si upline juga buang waktu. Ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Jadi kalau buat member-member yang ngerasa nggak mau ditarget, karena nggak nyaman, gue nggak suka cara kerja di target-target kayak karyawan, ya namanya kerja pasti pakai target. Kalau nggak suka di target, ya namanya liburan gitu. Pasti hasilnya juga ngikutin hasil orang kerja sama hasil orang liburan. Orang kerja dapat duit, orang liburan ngabisin duit. Tergantung mau yang mana, mau ngabisin duit, ngabisin bensin, ngabisin waktu, ngabisin energi, tapi nggak dapat apa-apa, atau sekarang pakai target, tapi dalam 5 tahun financial freedom, time freedom, tinggal pilih mau yang mana. Oke? Jadi ini yang namanya sesi konsultasi. Jangan nanti kaget gitu ya, kok katanya nggak ada target. Waktu dipresentasiin awal ditanya ada target nggak ada target. Kok sekarang pakai target? Nah, ini target juga bukan upline yang nentuin, tenang aja. Ini target masing-masing yang tentuin. Tinggal work plan-nya nanti yang dibantu mikir sama upline-nya. Oke. Nah, yang namanya goal atau target itu harus terukur. Jadi ada beberapa member yang kasih goal-nya pribadi ya. Goal-nya ngambang semua nih, jadi orang sukses, membanggakan istri, membanggakan suami, terus bisa membantu banyak orang, apa segala macam. Kira-kira bisa dicapai nggak, teman-teman? Bisa sih, Bu. Karena membanggakan istri ya. Oke. Ini kayaknya signalnya kurang bagus, Dok Kris. Tapi aku nangkep tadi ya. Tadi katanya bisa jadi. Tapi sebenarnya kalau goal itu tidak terukur, ini akan menjadi seperti perjuangan mengejar angin. Nah, ini misalnya ada contoh, gue kepengen nyokap gue bangga sama gue. Menurut asumsi gue, kalau gue kasih nyokap gue 10 juta sebulan, maka dia pasti akan happy dan akan bangga sama gue. Tapi ternyata si nyokap atau si mamanya punya pemikiran yang berbeda. Sehingga mau berapapun duit yang dia kasih ke mamanya tetap akan ngerasa bahwa, lu hidupnya begitu-begitu aja, lu nggak sukses-sukses. Jadi suksesnya bisa jadi ukurannya beda gitu. Jadi kalau memang pengen bikin mamanya bangga karena dia dianggap sukses, mesti dicari tahu dulu menurut mamanya ukuran suksesnya seberapa. Jadi kita ngejarnya tuh jelas gitu. Oh, mamanya berpikir kalau yang namanya sukses itu misalnya dia punya rumah di Kelapa Gading, punya rumah sendiri gitu. Contoh misalnya. Jadi dia mau kasih uang 10, 20, 30 juta per bulan pun selama dia belum mencapai apa yang di otak mamanya, yaitu punya rumah sendiri di Kelapa Gading, mamanya nggak akan pernah berpikir dia sukses. Gitu. Jadi, itu kayak perjuangan mengejar angin. Jadi, dia udah kasih 10 juta, mamanya kok masih bilang aja, lu susah terus ya, nggak jadi-jadi orang lu, nggak sukses-sukses lu, segala macam. Padahal dia ngerasa udah mencapai apa yang dia kejar, gitu.
Jadi goal ini harus terukur, ada ukurannya. Oke, nah goal itu ada dua macam. Ada yang namanya goal hasil. Goal hasil itu biasanya berupa misalnya income, misalnya income net 100 juta per bulan, atau peringkat ya, bisa mendevelop 3 master kiri, 3 master kanan, jadi senior master. Nah, itu adalah goal hasil. Tapi goal hasil aja, kalau dikejar terus, lama-lama kan capek kan? Karena lebih lama kecapainya. Harus di breakdown juga ada goal kerja. Goal kerja itu untuk mencapai income 100 juta per bulan, maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini di breakdown nih. Kalau goal kerjanya ini dicapai, maka goal hasilnya akan mengikuti. Nah, biasanya yang namanya goal kerja itu berupa vital sign. Vital sign itu adalah misalnya berapa kali presentasi per bulan. Kenapa income lo nggak mencapai 100 juta per bulan? Lo presentasi per bulan harusnya berapa kali? 30. Lo presentasi berapa kali? 3. Ya jelas aja nggak tercapai gitu. Kadang-kadang orang cuma punya goal hasil tanpa konsultasi, sehingga tanpa di breakdown menjadi goal kerja. Pun konsultasi dan di breakdown, nggak dikerjain gitu. Nah, ini yang bikin orang gagal. Jadi, supaya tidak gagal, ini yang harus dilakukan ya. Ada konsultasi, goal setting, dan work plan yang dikerjakan. Vital sign, jumlah member baru per bulan, jumlah yang menghadiri pertemuan, jumlah core. Kalau memang nyangkut di mana, itu bisa dikonsultasikan lagi nanti. Kan ada konsultasi non-formal juga sepanjang bulan, kan? Mau hari apa juga terserah. Oke. Nah, itu yang namanya konsultasi. Jadi jelas ya, apa yang dikerjain di konsultasi bukan cuma ngobrol-ngobrol, kongko-kongko. Tapi kita membahas dua hal ini, goal setting dan work plan. Oke, tadi ini Kotim ada bahas juga, betul sekali, bahwa gambar grup yang berisi nama, bukan nama semua member, waduh, apalagi kalau yang membernya ribuan nih. Kayak Rusli membernya udah ada 1.000 kali ya, Rus ya? Mungkin lebih dari 1.000. Terus di bawah semua nama membernya. Oke. Belum lah. Oke, let's say berapa ratus orang ditulis semua namanya. Waduh, langsung sakit kepala upline-nya. Jadi, yang dibawa untuk konsultasi itu adalah bawa gambar grup cukup berisi nama-nama member aktif dan member core-nya. Mana yang aktifnya tulis, nanti kelasnya di atas aktif kan ada yang core, distabiloin. Misalnya member aktifnya ada 30, core-nya ada 5, distabiloin yang 5 itu. Nah, itu yang nanti buat work plan. Terus bawa dream book, ini terutama buat member baru ya, yang masih kebingungan dengan dream-nya apa. Bawa dream book. Kenapa harus bawa dream book? Kenapa harus ceritain secara terbuka impian Anda ke upline? Karena dengan menceritakan itu secara terbuka ke upline, itu akan membuat dream-nya semakin tajam dan memberi dampak semakin kuat pada tindakan. Nggak lupa. Udah ditulis gitu, modul 1 bikin how to start, bikin dream. Habis itu disimpan di buku, bukunya ditutup, nggak dibuka-buka, ya lupa. Nah, tapi kalau kita konsultasi bawa terus ini dream book, dan kita ceritain lagi, maka kita jadi semakin semangat pada tindakan kita. Hati-hati, jangan membiasakan diri gagal. Ketika udah ada goal, jangan membiasakan diri untuk tidak mencapai. Karena once tidak mencapai, second tidak mencapai, 3 kali, 4 kali, 5 kali, maka itu akan jadi kebiasaan dan Anda akan merasa biasa-biasa saja ketika goal tidak tercapai. Jadi jangan sampai ini kejadian. Oke, terus bawa juga daftar nama kalau konsultasi ya, terutama member baru. Supaya apa? Daftar nama itu nanti dipandu sama upline-nya, mana yang skala prioritas 1, supaya kontak-kontak yang potensial bisa digarap dengan maksimal. Jangan sampai presentasi sendiri, nggak closing lagi, atau closingnya 1 box. Sayang, padahal potensinya platinum. Oke, jadi bawa nih daftar nama ya. Terus bahas masalah yang dihadapi dalam bisnis. Masalah-masalah apa bahas? Jadi masalah tidak diceritakan ke downline, waduh, bunuh diri namanya kalau cerita masalah ke downline. Tidak diceritakan ke crossline, karena crossline nggak peduli sama kesuksesan Anda, tapi yang namanya masalah itu ke atas, ke upline, bahas masalahnya. Hindarin komplain atau curhat secara berlebihan. Jadi, kita diskusi masalah itu tetap dengan berpikiran positif dan fokus pada solusi. Nah, ini hati-hati ya, jadi jangan komplain, udah siapin daftar komplainan gitu ya. Terus komplain aja. Udah dicariin solusinya juga tetap komplain aja. Jadi ini yang namanya konsultasi ya, bahas masalah untuk mencari solusi. Oh, ini lebih ke upline ya. Ini yang sudah upline, mohon diperhatikan. Pada saat downline kita datang dengan masalahnya, dan dia nanya, gue harus gimana, jangan langsung tunjukkan step by step. Jangan langsung jawab. Jangan jawab. Tapi, cara kita adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Supaya apa? Untuk membantu downline sampai pada kesimpulan tertentu. Tapi itu dari mulut dia sendiri. Kenapa? Karena orang lebih percaya pada kata-katanya sendiri daripada kata-kata kita. Jadi kalau downline-nya nanya, jadi apa yang mesti gue perbaiki nih?
Jangan jawab, lu tuh ya yang kurang ini, gitu. Langsung news. Langsung terperosok dia. Jadi kita tanya balik, menurut kamu apa yang mesti diperbaiki? Menurut lo apa? Biar dia yang pikir sendiri, dia yang jawab sendiri. Ini baru namanya coaching. Oke. Nah, ini adalah cara agar konsultasi berjalan efektif. Dan downline memiliki komitmen yang lebih tinggi. Kalau kita jawabin, percaya deh, sampai pulang, sampai rumah, nggak usah sampai rumah, sampai mobil juga dia udah lupa step by step-nya apa. Tapi kalau dia yang mikir sendiri, dia yang ngomong sendiri, maka dia ada komitmen yang lebih tinggi terhadap kata-katanya itu. Terus, jangan bikinin goal buat downline. Udah, nah misalnya downline-nya bilang, gue nggak biasa bikin goal, lu bikinin deh, gitu. Jangan mau. Enak aja disuruh-suruh. Biarin downline yang bikin goal sendiri. Jika upline yang bikinin goal, downline belum tentu mau menjalankan dengan sepenuh hati. Ada goalnya tapi nggak dikerjain, percuma. Jadi mendingan dia bikin sendiri, dia maunya apa. Oke, ini upline-upline. Jadi kalau konsultasi ini yang dilakukan ya. Terus setelah konsultasi, ini prinsip juga, setelah konsultasi, downline Anda harus bertambah semangat. Karena ada solusi kan, dia jadi semangat lagi kerjanya. Jadi, pikirkan apa yang harus Anda katakan dan hal apa saja yang jangan diceritakan. Pikirkan apa yang mesti dikatakan dan sebaliknya, apa yang jangan diceritakan. Yang dikatakan apa? Katakanlah hal-hal yang membuat downline semangat. Misalnya kata-kata yang membesarkan hati, pujian, motivasi, itu akan jauh lebih efektif. Misalnya, oh well done, lu udah closing member platinum lagi, oh well done, udah dapat income, posting ya, ayo semangat gitu ya. Itu adalah kata-kata yang membesarkan hati. Oke, nah, upline, kalau punya masalah, wah ini huruf gede semua, penting ya. Jangan curhat ke downline. Jangan curhat ke downline. Masalah Anda dibahas dengan upline, bukan downline. Jangan bunuh diri. Kalau curhat ke downline, ini namanya bunuh diri. Downline semangat-semangat mau ngerjain bisnis. Diceritain, parah nih gue habis dimarahin sama upline gue. Upline gue tuh gini. Kira-kira downline-nya, apa yang terjadi? Wah, gila, parah tuh upline gitu ya. Dia dengar dari satu sisi lagi. Jadi dia nggak ada trust lagi, udah nggak ada trust lagi ke upline-nya. Udah, satu saat si downline yang curhat ke downline ini butuh bantuan upline-nya, udah nggak ada power si upline-nya. Jadi yang rugi siapa? Bukan upline-nya, upline-nya banyak downline yang lain. Yang rugi adalah diri sendiri. Jangan pernah curhat ke downline. Aduh, parah banget. Oh, ini begini, ini begitu, kok perusahaan begini ya? Itu disedifikasi perusahaan, disedifikasi produk. Kenapa ya undercutting nggak selesai-selesai? Sekarang udah selesai, by the way, ya, undercutting. Jangan pernah curhat ke downline. Ini kenapa ditulis gede-gede? Karena ini sudah kejadian. Kejadian berulang kali. Jadi, buat yang baru-baru, jangan sampai ngerasain sendiri. Jangan sampai kepala bocor sendiri, baru percaya. Oke. Emang harus banget ya konsultasi? Ini pertanyaan, teman-teman. Emang harus ya konsultasi? Ini kan bisnis saya sendiri. I'm the boss. I'm the owner. Ngapain gue konsultasi? Harus nggak konsultasi? Kenapa harus? Karena gini, kalau saya prinsipnya kalau bisa saya nggak ngerasain rugi. Nah, kalau upline kan udah pernah punya pengalaman tuh, baik untung maupun rugi. Jadi kita belajar aja sama dia gitu. Jadi intinya kalau Cita nggak mau kepalanya bocor gitu ya, baru percaya pakai helm. Iya dong. Nggak mau sampai rugi, oke. Jangan deh, Olsan. Oke. Nah, selain itu, selain memang demi kepentingan bisnis kita sendiri, ini juga bikin kita membentuk tim kita ada sistem. Jika kita melakukan konsultasi, terus kita ceritain ke tim kita. Kita ceritain, dan mereka ngelihat sendiri kita melakukan yang namanya konsultasi, kita menghargai konsultasi sama upline kita, kemungkinan besar mereka juga akan meniru. Maka terjadilah duplikasi. Kita akan punya tim yang bertumbuh ke arah yang benar, karena ada duplikasi. Terbentuk jaringan yang kuat, kompak, dan solid. Nah, maukah teman-teman punya jaringan yang kuat, kompak, dan solid? Mau. Mau, oke. Yang mau satu. Mau, Bu. Sorry, lagi di jalan. Oh, iya. Menarik, teman-teman, materi hari ini? Menarik. Menarik ya? Banget. Kayak terpaksa gitu, Rusli, menarik. Menarik. Oh, mantap, Pak Yamin. Oke, nah materinya bukan cuma 3 ini, tapi ada bonusnya. Ada bonusnya ya. Bonusnya adalah kabar baik buat member-member baru.
kabar baiknya adalah 10 presentasi yang jelek lebih bagus daripada 1 presentasi yang sempurna. Buat member-member baru, ini adalah kabar baik. Kenapa? Karena nggak harus sempurna dulu presentasinya. Dengan kita presentasi 10 kali seadanya, itu sudah jauh lebih bagus daripada 1 presentasi yang sempurna. Kenapa? Karena di bisnis ini, kuantitas mengalahkan kualitas. Kuantitas itu jumlah. Jumlah angka ini mengalahkan kualitas. Nggak perlu bakat. Nggak perlu bakat. Ini bukan melukis, ini bukan main musik. Nggak perlu bakat, yang penting banyak-banyakan presentasi. Siapa yang presentasinya paling banyak, itu yang akan gede jaringannya. Sesimpel itu. Ya. Kalau tanya bakat-bakatan gitu, public speaking apa segala macam gitu. Ini kita bisa lihat sendiri contohnya, Pak Jamin. Pak Jamin kalau disuruh pegang mic gitu, waduh dulu. Tapi ternyata Pak Jamin ini jaringannya sekarang gede. Banyak member-member aktifnya, ada leader-leader aktifnya. Kenapa? Karena presentasinya banyak, jumlah presentasinya ya. Pak Jamin ini termasuk leader yang paling konsisten presentasi tiap hari. Tepuk tangan dong buat Pak Jamin. Amin, amin, amin. Ya, jadi nggak perlu bakat ya. Yang penting banyak-banyakan presentasi, yang rajin yang menang. Ini cuma permainan angka. Misalnya kita punya 150 daftar nama. Kan biasanya member baru disuruh bikin daftar nama ya, 150. Nggak semuanya bisa dipresentasiin dong. Katakanlah kita cuma bisa ketemuin 75. Yang lainnya ditelepon nggak diangkat, atau sibuk banget nggak bisa ketemu waktunya, atau memang nggak mau dari awal. Nggak mau denger. Jadi yang bisa dipresentasiin, katakan ya turun, tinggal 50%. Presentasi 75 orang. Terus yang bisa di-follow up, kan abis presentasi kadang-kadang ada yang menghilang tuh ya, yang nggak bisa di-WA lagi. Ya bisa di-follow up paling katakan 50. Itu pun ada yang nyaut, separohnya nggak mau. Yang join cuma 25. Kejadian nggak ini teman-teman? 150 daftar nama, yang join cuma 25. Ya, kejadian ya. Yang join 25. Dari 25 yang join, 20 orangnya kagak ngapa-ngapain. Yang aktif cuma 5. Ini namanya hukum Pareto. Yang aktif cuma 20%-nya. Nah, dari yang aktif, yang akhirnya jadi leader, yang akhirnya jadi core, ikut sistem, mau ikut training, nggak bolos, terus jumlah presentasinya, ada target, ada konsultasi, ikut semuanya, cuma 1, bayangin. Dari 150 daftar nama, cuma 1 yang jadi leader. Bayangkan kalau presentasinya cuma 1, bayangin. Yang jadi leader berapa? Mau presentasinya sesempurna apapun, tapi ini adalah permainan angka. Lebih banyak ngelempar dadunya, lebih banyak dapat angka 6-nya. Banyak-banyakan doang ya. Yang penting, kita presentasi sebanyak-banyaknya, temukan orang yang tepat, yang mau menduplikasi kita. Yang tadi ya, ada 3 syaratnya ya, yang mau kerja, yang mau ikut sistem, itu. Terus, kenapa orang gagal? Ya karena yang tadi, alasan yang pertama itu, jumlah presentasinya terlalu sedikit. Presentasinya cuma 3 kali, cuma 5 kali, terus bilang jaringannya nggak jalan. Astaga. Nah, ini dari buku GoPro. Buku GoPro yang udah pernah baca ya, buku GoPro, Eric Worre, dia tulis di situ. 70% distributor MLM itu nggak melakukan apa-apa. Jadi kalau member Anda tidak melakukan apa-apa, itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Jangan bunuh diri, karena 70% distributor Anda tidak melakukan apa-apa, itu wajar. Nah, 20%-nya siapa? 20%-nya ini adalah social enrollers. Artinya, seumur hidupnya, dia cuma ngerekrut 1-2 orang. Seumur hidup cuma ngerekrut 1-2 orang. Kebetulan lagi. Emang prospeknya yang nanya. Nah, terus itu udah 90% loh. 90% dari member. Either nggak melakukan apa-apa, atau seumur hidup cuma ngerekrut 1-2 orang. Kebetulan. Nah, 5%-nya adalah orang-orang yang retailer. Fokusnya jualan produk, dan ngerekrut 3-5 orang seumur hidupnya. 5% retailer, hanya fokus ngejual produk, dan ngerekrut 3-5 orang aja seumur hidup. 3%-nya adalah recruiters. Recruiters itu ngerekrut 6-9 orang seumur hidupnya. Dikit ya? 6-9 orang itu pun cuma si 3%. Yang 2%-nya ini adalah super recruiters. Super recruiters. Cuma 2%. Ngerekrut lebih dari 10 orang. Nah, di grup ini aja, dari 32 peserta, itu separohnya adalah super recruiters. Sisanya kemana? Si 35.000 orang sisanya nggak ikut meeting ini. Jadi yang ikut meeting ini, 2% ini super recruiters, merekrut lebih dari 10 orang. Dok Kris mungkin sudah ya merekrut lebih dari 10 orang ya, Dok Kris ya? 10 pasien deh, 10 pasien. Kadang-kadang bukan orang soalnya yang di Dok Kris ini. Sudah, Bu. Ya, ada dogi. Jadi, merekrut lebih dari 10 orang. Tapi rata-rata ya, seumur hidup itu yang namanya super recruiters itu merekrut 27 orang. Nggak banyak kan 27 orang?
Angka leader itu cuma 2%, tapi mereka menghasilkan 70% omset. Kesimpulannya angka-angka ini apa? Kesimpulannya, besarnya bisnis kita cuma berasal dari 1 atau 2 orang leader aja yang kita temukan. Jadi, temukanlah 1-2 orang leader tersebut. Temukan. Kalau di-create, rada susah, mesti ditemuin dulu bibitnya. Kita paksain orang jadi leader, tapi dia nggak mau jadi leader, nggak bisa. Jadi mesti ditemuin. Temuin gimana? Ya yang dipresentasiin mesti banyak, yang join mesti banyak, yang aktifnya banyak, baru ada yang 1 jadi leader. Buatlah rencana untuk merekrut 30 orang dalam waktu maksimal 6 bulan. Ini member baru. Maksimal 6 bulan, Anda sudah harus punya 30 orang yang sponsor langsung. Downline langsung. Anak. Bukan cucu, bukan cicit, cecet, cocok, bukan. Tapi anak langsung. Minimal 30 orang dalam waktu 6 bulan. Kenapa? Karena momentum sangat penting di bisnis network marketing. Ini berlaku buat member-member yang sudah lama, tapi baru aktif. Juga member-member yang sudah lama, tapi belum mencapai 30 orang dalam waktu 6 bulan. Harus diulang. Kalau enggak, momentumnya nggak dapet. Jadi, ibarat momentum tuh kayak ibarat orang pesawat mau take off. Mesti ngeden, baru naik gitu ke atas. Kalau ngedennya nggak mau, di atas jalannya pelan-pelan, dia mana naik pesawatnya. Jadi kalau mau take off, bisnisnya harus ini dilakukan. 1 minggu pertama, rekrut 4 orang. 1 bulan pertama, rekrut 10 orang. Jadi di 3 minggu berikutnya nambah 6 ya. 3 bulan pertama sudah ada 20 sponsor langsung. 6 bulan pertama, 30 sponsor langsung total. Minimal. Ini minimal. Kalau seandainya belum ngerekrut sebanyak ini, jangan protes kalau bisnisnya nggak jalan. Atau penghasilannya kekecilan. Bonus gue segini-gini doang gitu ya. Jangan protes kalau ini belum dikerjain. Nah, gimana cara ngerjainnya? Balik ke tadi ya. Ke konsultasi sama upline-nya. Karena upline akan bantuin sortir dari daftar nama, mana yang potensial, mana yang skala prioritas pertama. Dan akan dibantu. Jadi nggak presentasi sendiri. Belajarlah edifikasi. Jadi ini semuanya nyambung, teman-teman. Semua nyambung. Anda tidak perlu jadi presenter yang sempurna, tapi perlu presentasi sebanyak mungkin. Dan bukan Anda yang presentasi, tapi edifikasi aja upline, biar upline yang presentasi, Anda menikmati closing-nya. Sambil belajar, jangan lupa. Jadi nanti pada saat udah punya closing-closing, kita yang bantu downline kita. Lumayan ya. Nah, buat yang baru-baru, gimana kesan-kesannya nih? Apa yang disukai dari materi tadi? Saya belum begitu memahami banget, karena saya kan udah lansia, jadi daya tangkapnya itu masih kurang gitu. Oke, thank you Bu Rosida. Oke, Bu Rosida, kalau belum nangkep materi networking ini, yang penting konsumsi produknya. Nanti cara ngejalaninnya, biasanya kalau yang memang sudah lebih senior ya, lebih menceritakan produknya dulu. Ngerasainnya, oh ini di badan enak nih, begini-begini, di kulit enak, BAB lebih lancar, tidur lebih enak, nggak gampang ngos-ngosan atau gimana-gimana. Nanti apa yang dirasain, itu yang diceritain. Jadi kalau networkingnya, oke, nanti sambil jalan. Dengerin berulang kali, akan nangkep juga kok. Thank you, Bu Rosida. Nanya di chat ya, Lus. Oh, oke. Ada downline yang rundingan bikin konten dengan crossline. Gimana tuh, Lus? Nah, ini rundingan bikin konten sama crossline, ini adalah crosslining. Karena bikin konten ini kan bisnis. Ini crosslining. Sebaiknya gimana? Sebaiknya ada upline-nya. Jadi kalau ada upline-nya, yang upline mereka berdua, ini silakan. Yang nge-lead juga upline-nya. Bukannya sesama crossline ini bikin-bikin sendiri. Ini namanya crosslining. Nanti terduplikasi ke jaringannya, rontok semua. 1, 2, 3. Sebentar, halaman 2 sekarang. Halaman 2, Shirley Tandean belum keluar, Selvi Dewi, Tia belum keluar. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih semua teman-teman. Nanti kalau punya request, sama-sama. Thank you, Lucy. Ya. Thank you. Terima kasih, Lucy. Terima kasih. Sama-sama. Nanti ada request materi, silakan tulis di grup ya. Thank you, Lus. Ya. Ada rekamannya ya, Lus? Ada. Sampai ketemu. Thank you. Bye. Thank you semua. Ya, Bye. Ibu, makasih Ibu Lucy. Sama-sama. Ya. Dadah Ibu Lucy. Ya.